Jadi aku sangat menyesal banget ya guys, nggak tahu bakalan seperti itu jadinya. Aku pulang dengan kegagalan, baru 1 tahun bekerja aku udah pulang, aku belum sukses. Pokoknya aku gagal dan aku nggak menyalahkan siapa-siapa karena memang ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Putri Lampung. Di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku atau kisah nyataku yang pernah aku alami di tahun 2013 yang lalu. Jadi pada tahun 2013 yang lalu aku berangkat ke Taiwan untuk yang pertama kalinya. Dan aku diberangkatkan melalui sebuah PT di Jakarta ya guys. Dan di situ aku dibilangin dapet job itu pabrik, tapi aku kerjanya di rumah. Karena berhubung majikanku itu nggak ada orang tua, jadi dia bisa ngambil pembantu itu lewat atas nama pabriknya ya, atas nama perusahaannya gitu. Tapi aku dipekerjakan di rumahnya. Dan singkat cerita, aku terbang ke Taiwan dan sampai di agensi sore harinya aku dianterin ke rumah majikanku ya guys. Dan di situ udah ada satu pembantu yaitu orang Filipina. Nah, di situ kita tinggal di sebuah apartemen di lantai 12 dan apartemennya itu super mewah ya guys. Di situ tempatnya itu semuanya pokoknya mewah banget ya, dan apartemennya itu nggak sembarangan apartemen ya. Di situ dijaga sama satpam dan nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi kalau ada tamu itu harus lapor dulu ke satpam, satpam lapor dulu ke majikanku gitu. Nah, di situ aku kerjanya itu bersih-bersih rumah ya guys, beres-beres rumah, masak, kayak nyetrika baju juga. Nah, untuk yang orang Filipina itu di situ dia ngomong ya, jaga baby gitu. Nah, singkat cerita, di situ majikanku itu cerewet banget guys, super cerewet. Setiap apa yang aku kerjakan itu selalu kena komplain ya, selalu nggak bener, nggak ada pokoknya itu selalu salah gitu guys. Karena aku baru pertama kali datang ke Taiwan ya guys, jadi aku itu masih kaget. Kalau orang Taiwan sini itu kan ngomongnya itu kenceng ya, nadanya itu nggak bisa pelan ya, orangnya itu ngomongnya itu lantang gitu suaranya. Jadi aku itu kaget, shock gitu ya, karena aku itu orangnya paling nggak bisa kalau dibentak atau diomongin yang dengan nada tinggi gitu. Itu di hati sini tuh rasanya itu kerontok-rontok guys. Jadi apa itu nelongso ya, sedih, nangis gitu. Jadi setiap kali apa yang aku lakukan itu pokoknya selalu salah di mata dia, nggak ada benernya. Nah di situ setiap hari itu kan vacuum cleaner ya, di situ nggak nyapu, kita pakai vacuum cleaner. Nah setelah vacuum cleaner itu dipel, jadi setelah selesai ngepel itu majikanku itu ngecek guys, ambil tisu, digosok-gosokkan ke lantai. Nah dilihat kalau tisunya masih hitam berarti aku ngepelnya nggak bersih gitu guys, kena komplain. Nah kayak seperti kita menggoreng telur juga ya, kita nyeplok telur itu kalau kuningnya pecah itu juga majikanku itu marah guys gitu. Terus kayak kita motong sayur juga misalkan kepanjangan dikit aja itu juga komplain guys, marah. Dan dia itu ngomong ke aku itu apa ya, seharusnya kan kalau aku nggak tahu kan dia itu ngomongnya bisa pelan ya, kayak lain kali kamu motongnya pendek dikit atau jangan panjang kayak begini gitu. Dia itu enggak guys, dia langsung marah bla 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 bla, sampai temenku itu kan kita tinggalnya di apartemen lantai 12 ya, aku ada temen tetangga gitu sebelahan gitu, itu sampai denger setiap kali majikan aku itu marah gitu ya, sampai denger gitu. Nah di situ aku bener-bener nggak tahan ya. Seperti halnya juga kayak nyetrika baju guys. Jadi kalau nyetrika baju itu dia itu nggak mau di lengannya sini tuh ada garisnya kayak begini guys. Jadi di sini ada garisnya gitu, dia nggak mau guys.
Jadi selalu pokoknya kena komplain terus, setiap apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan itu selalu salah. Dan akhirnya aku kan emang bener-bener wes ngempet ya guys ya, wes nggak kuat ngono lah. Akhirnya aku telepon agensi, aku minta pindah majikan, dan apa reaksi agensiku, tanggapannya dia cuman bilang suruh sabar sabar nyonya, memang begitu sifatnya, kata dia. Tapi aku dalam hati juga berpikir, aku betah-betahin ya, tak empet sampai nanti habis potongan gaji baru pokoknya bisa nggak bisa aku pindah majikan itu. Nah akhirnya aku tahan sampai 1 tahun habis potongan gaji ya, karena kan aku di situ jobnya job pabrik. Gaji aku pun juga gaji pabrik guys, 21.000 itu belum plus lemburannya ya, tapi potongannya juga sama kayak pabrik. Di situ ada menabung, diwajibkan menabung 1 bulan 3.000, sama uang pajak, kena pajak juga 1.100 kalau nggak salah waktu itu pajaknya. Nah akhirnya aku setelah habis potongan 1 tahun, aku telepon lagi sama agensiku, aku pokoknya nggak betah, aku minta pindah majikan. Tapi apa, agensiku tetap aja menanggapinya suruh sabar. Akhirnya waktu itu aku memberanikan diri ya, bener-bener udah nekat, aku telepon ke 1955 dengan tujuan aku berharap supaya mereka itu bisa membantu proses pindah majikan gitu ya. Karena kan setahu aku waktu itu kalau kita jobnya job pabrik, kita dipekerjakan di rumah itu kan nggak boleh gitu. Akhirnya apa, setelah aku telepon 1955, besoknya itu orang Dipnaker datang. Tapi guys, orang Dipnakernya itu nggak diizinkan atau nggak diperbolehkan untuk masuk ke apartemen majikanku ya. Karena kan kalau ada tamu itu kan lapor dulu ke Sapam, dan Sapam telepon dulu ke majikanku. Tapi sama majikanku nggak diperbolehkan masuk atau nggak diizinkan ya. Akhirnya majikanku itu nanya ke aku, apa bener kamu telepon ke 1955, dan aku jawab iya, dengan alasan ya aku nggak betah kerja di sini, aku pengen pindah majikan, aku udah telepon agensi tapi agensiku nggak menggubrisnya ya. Dan akhirnya majikanku sih nggak marah ya waktu tahu aku yang nelpon 1955 itu. Akhirnya agensiku itu telepon agent, dan agent nelpon aku, tanya ke aku ya aku jawab iya. Tapi alhamdulillah agentku itu nggak marah ya guys. Dan pada akhirnya orang Dipnaker itu nggak diizinkan masuk, pulang. Kemudian besok harinya itu orang Dipnakernya itu disuruh datang ke pabriknya majikanku, dan aku pun dibawa di situ sebelum orang Dipnakernya datang. Jadi aku pagi-pagi udah dibawa ke pabrik majikanku itu ya guys. Di situ aku disuruh nyapu, elap-elap gitu ya, beres-beres gitu. Dan majikanku bilang ke aku kalau nanti orang Dipnaker kesini tanya-tanya ke kamu, kamu bilang aja kalau kamu itu kerja di sini, tapi kamu pulangnya di rumah saya. Majikanku bilang begitu. Tapi karena aku udah pengen pindah dari situ ya guys, aku udah nggak betah, aku udah ngempet, jadi aku nggak bisa bohong. Jadi pada saat orang imigrasi itu Dipnaker datang menginterogasi aku itu ya, tanya-tanya gitu ya, aku jawab jujur kalau aku memang bekerja di rumah majikan, nggak di sini. Karena apa aku dibawa ke situ, sebab tahu kalau kalian itu mau datang ke sini, makanya aku dibawa ke sini gitu. Jadi aku jawabnya jujur guys, aku nggak bisa bohong gitu. Dan akhirnya besok harinya itu agentku datang ke rumah majikanku, dan agentku menyuruh aku untuk mengemas pakaian ya guys, untuk kemas-kemas pakaian gitu ya. Aku berpikirnya itu aku mau dipindahin gitu guys, pindah majikan gitu, dan nggak taunya aku dibelikan tiket suruh pulang ke Indonesia guys. Jadi agentku tuh bilang ke aku ya guys, katanya aku nggak bisa pindah majikan karena apa? Karena jobku itu job pabrik, jadi aku nggak bisa pindah atau ganti majikan gitu ya. Karena disitu kan dokumenku semuanya itu kan udah job pabrik ya guys, jadi nggak bisa
pindah ke PRT. Katanya aku harus pulang dulu ke Indonesia, baru proses lagi kalau mau kerja, balik lagi ke Taiwan, kerja ke PRT, baru proses baru lagi gitu guys. Dan disitu sangat-sangat aku sesalkan ya, aku nggak tahu kalau bakalan seperti itu jadinya ya. Aku pikir tadinya dengan aku telepon ke 1955 aku bisa pindah majikan, dan nggak taunya aku dipulangkan ke Indonesia guys. Tapi disitu aku nggak menyerah gitu aja ya guys, aku tetap ngotot, tetap bilang ke agenku kalau aku nggak mau pulang ke Indonesia, aku masih pengen kerja di Taiwan, aku bilang begitu. Tapi agensiku memberikan penjelasan ke aku, katanya kalau kamu nggak mau pulang ke Indonesia, kamu nggak bisa pindah ke PRT, kamu harus tetap kerja di pabrik, kata agensiku. Sedangkan untuk mencari pekerjaan di pabrik itu tidak mudah ya. Dan untuk untuk biaya selama kamu mendapatkan pekerjaan di pabrik, untuk biaya makan dan tempat tinggal kamu di penampungan itu kamu tanggung sendiri ya. Dikasih waktu 3 bulan ya guys, katanya kalau 3 bulan aku nggak dapet pekerjaan, aku terpaksa harus pulang ke Indonesia dengan beli tiket sendiri. Nah disitu aku berpikir, karena aku nggak ada saudara, nggak punya teman atau orang yang bisa membantu aku atau menolong aku, jadi aku mikirnya kalau misalkan kalau aku cepet dapat kerjaan ya, kalau enggak biaya makan dan tempat tinggal aku bayar sendiri, aku dapat uang dari mana, terus nanti aku pulang ke Indonesia juga beli tiketnya aku uang dari mana. Jadi ya sudah, aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia saja, karena tiket aku udah dibelikan sama bosku tadi itu, sama majikanku ya. Jadi aku sangat menyesal banget ya guys, nggak tahu bakalan seperti itu jadinya. Aku pulang dengan kegagalan, baru 1 tahun bekerja aku udah pulang, aku belum sukses. Pokoknya aku gagal, dan aku nggak menyalahkan siapa-siapa karena memang ini semua salah aku sendiri ya. Karena aku nggak memikirkan ya, karena aku terlalu mengikuti nafsuku ya, aku nggak berpikir bagaimana nanti ke depannya gitu. Nah, di video kali ini buat teman-teman semuanya, berpikirlah dahulu sebelum kalian mengambil keputusan atau bertindak ya. Pokoknya pikir-pikir dulu sebelum kalian menyesal. Itu saja teman-teman pengalaman aku pribadi ya. Dan akhirnya aku di rumah 1 tahun lebih, aku proses lagi ke Taiwan, dan pada tahun 2015 aku berangkat lagi ke Taiwan. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu. Itu tadi cerita aku, pengalaman kisah nyata aku ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ambil hikmahnya aja, ambil positifnya aja. Yang paling penting, kita itu harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak atau mengambil keputusan agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semuanya yang udah mau nonton video aku dari awal hingga akhir. Aku ucapkan terima kasih, salam sukses, salam sehat selalu, dan salam kenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.